Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin, ila anqal husnul a'mali nataiju husnil ahwali. Baiknya kualitas amalmu, baiknya kualitas amalmu itu adalah nataiju husnil ahwali, buah daripada baiknya halmu. Ada amal, ada hal. Apa amal, apa hal? Nanti kita jelaskan. Wa husnul ahwali, dan baiknya halmu itu minnata iji tahakkuki, buah daripada keseriusanmu fi maqamatil inzali, di dalam menempatkan dirimu di maqam inzal. Ada maqam inzal, ada ahwal, ada amal, ada tiga. Apa itu amal? Amal kita, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan seorang hamba. Kita tidak membahas perbuatan jelek. Perbuatan jelek jelas nilainya adalah jelek. Kita ini berbicara karena kalangan orang-orang baik ini, yang as-salikuna, ahli suluk menuju ridha Allah. Kita ini orang yang mencari ridha Allah. Maka yang dibicarakan adalah amal baik. Tapi amal baik yang seperti apa itu yang menghantarkan kita hingga sampai kepada ridha Allah? Husnul amal, ada orang amalnya baik tapi nggak ada nilainya di hadapan Allah, seperti kemarin disebutkan. Tidak ada ketulusan, tidak ada gunanya, biarpun katanya biar berinfak, berderma miliaran, triliunan, biarpun sholatnya ribuan rakaat, tapi kalau bukan karena Allah nggak akan ada nilainya. Amal, kita hanya bicara tentang amal baik. Amal jelek jangan dibahas. Amal jelek nggak akan ada hitungannya untuk surga. Amal jelek. Tapi amal baik ini loh, hei orang-orang sudah beramal baik agar kita tidak masuk wilayah ketertipuan. Kualitas amalmu itu tergantung bagaimana keadaan halmu. Hal itu apa sih kan? Hal itu adalah keadaan hati di dalam berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Keadaan hati seorang hamba di dalam berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hal. Nanti baru ada bandingannya kalau ada inzal. Lah, kalau makom inzal itu inzal dari anzal yunzilu inzal, penempatan dirimu olehmu sendiri. Jadi di mana engkau menempatkan dirimu? Inzal. Maka kalau inzal ini adalah sudah penataan hati. Bagaimana seseorang di dalam menempatkan dirinya di hadapan Allah. Kalau dia menempatkan dirinya di hadapan Allah, tidak pada tempat yang semestinya, bukan sebagai hamba yang harus mengabdi kepada Allah, hatinya pun tidak dihadapkan kepada kecintaan kepada Allah, tidak ditanamkan rasa takut kepada Allah, berarti dia tidak punya makom inzal. Maka makom inzal ini adalah bagaimana kita menempa hati kita, menempatkan kita ini adalah diri kita ini. Cuman di dalam diri kita ini ada yang paling inti adalah hati. Makanya ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Maka bagaimana memangkas penyakit-penyakit di dalam hati? Ada penyakit hati yang namanya penyakit kikir. Kalau sudah dipangkas penyakit kikir, maka yang muncul adalah sifat mulia, yaitu kedermawanan. Kemudian kita pangkas sifat kesombongan di dalam hati, maka akan muncul nanti sifat yang namanya ketawaduan. Kalau sudah kita pangkas nanti hubbud dunya di dalam hati, terus diasah kita bercerita tentang keadaan dunia, pungkasan daripada dunia seperti apa, bahaya dunia. Kalau sudah sampai memangkas hubbud dunia ini, maka akan muncul hubbul akhirah.
Nah, jadi menempatkan kita itu loh dalam posisi kemuliaan, itulah namanya inzal. Inzal, upaya tahakkuk, berusaha serius di dalam membersihkan hati kita dari bermacam-macam penyakitnya. Itu adalah kita ingin sampai kepada makom tertinggi, makom inzal. Bukankah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa, yang mampu dia menempatkan dirinya di makom tertinggi dalam makom inzal, dalam pembersihan hatinya. Lah kalau sudah hati ini bersih, muncul hal, kalau sudah makom inzal, makom itu adalah nggak akan berubah karena sudah menjadi watak. Watak dermawan, baru berderma. Watak tawadhu, sikapnya terlihat. Jadi ini paling penting dalam makom inzal. Makanya paling makomat tahakkuk fi makomatil inzal. Bagaimana kita di dalam keseriusan menempatkan diri kita di makom tertinggi ini, makom inzal ini. Jadi bagaimana engkau tempatkan, kaifa tunzil, bagaimana engkau menempatkan nafsaka, dirimu. Kalau dalam urusan tohir, orang harus tahu dong, kalau biar dihormati oleh seseorang harus tahu diri dong, bisa menempatkan dirinya, kan begitu manusia. Mau dihormati orang, dia nggak bisa menempatkan dirinya. Ke rumahnya orang duduk di meja, ya nggak bisa. Sama, kalau kita ingin dimuliakan Allah, tempatkan dirimu, dan diri kita itu kuncinya di hati. Kalau sudah hati dibersihkan, makanya nanti ini adalah ada hubungannya dengan ilmu tasawuf secara umum. Ilmu membersihkan hati lah. Kalau sudah orang hatinya bersih, makom inzalnya benar, tahkuk, tahkik, tahakkuk makomul inzal. Kalau sudah benar bersihkan hati, makanya membersihkan hati bukan ilmu teori, bukan ilmu baca kitab. Oh, bersih hati begini, begini, begini. Oh, dirasakan. Sehingga muncul seorang besar, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Lihat, orang yang dikagumi orang di sana sini. Kalau ceramah itu berhenti mobil. Kalau lagi menyampaikan pesan-pesan kemuliaan, orang terkagum. Ibaratnya nggak ada yang kedip. Beliau sadar ini adalah akan merusak makom inzal tadi. Bisa berubah menjadi sebuah kesombongan. Oh, orang melulukan aku. Ternyata beliau itu setelah bin majlis menghilang, hilang. Hilang kemana? Dicari oleh murid-muridnya. Ternyata ditemukan beliau itu apa? Di kamar mandi. Diketahui oleh orang, baju jubahnya ditaruh begitu. Setelah itu menggosok kloset, kamar mandi dibersihkan. Ada yang kaget melihat, kenapa ya Syekh kau lakukan itu semuanya? Bukankah yang lain bisa melakukannya? Dijawab apa? Aku ingin membersihkan kekotoran hatiku. Lah itu loh tahakkuk makom inzal, diperangi agar jangan sampai muncul kesombongan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di saat kedatangan tamu dari sana sini, kedatangan tamu dari negara-negara, semuanya mendengar perkataan Sayyidina Umar bin Khattab yang memang dalam berbicara selalu dengan penuh wibawa. Tiba-tiba saat itu mulai masuk ke dalam diri Sayyidina Umar itu sifat tidak baik. Hebat, memang hebat saya, maksudnya begitu. Maksudnya ada bibit-bibit kesombongan muncul. Belum sampai wilayah sombong, masuk bibit-bibit benih kesombongan. Bangga mulai dielukan sama orang. Apa tiba-tiba Sayyidina Umar berbuat? Tiba-tiba langsung dilepas jubahnya. Dilepas jubahnya, beliau memindah air, mengambil air untuk melayani para tamu-tamu itu. Kemudian para sahabat-sahabat beliau berkata, ya Khalifah, biar kami yang melakukannya. Kata Khalifah Umar, tidak, biar aku yang melakukannya. Ya Khalifah, malu kita dipandang orang, engkau Khalifah mengerjakan. Biar aku yang melakukannya, karena aku ingin meruntuhkan kesombongan yang mau berani-berani mau masuk ke dalam hatiku. Itu makom tahakkuk, makom inzal. Perangi. Kalau kita sudah pandai memerangi, ayo sifat sombong, mententang naik mobil, mobil mewah, ayo bisa ndak kita naik angkot dengan senyum ceria? Gara-gara Ustadz biasa pakai mobil mewah, diundang pakai mobil langsung kipasan terus panjang jalan. Hah? Nggak ada beda antara mobil mewah, mobil ini, kecuali masalah urusan, mungkin urusan kesehatan, urusan wajar itu. Akan tapi
sehingga sampai tidak ada beda antara permata dengan batu biasa. Jadi biasa baginya, nggak mudah terkagum dengan dunia, karena hatinya sudah benar. Makanya ilmu membersihkan hati ini. Hubbud dunya menyiksa, dibersihkan hubbud dunya. Kalau sudah tidak ada hubbud dunya, lihat yang ada adalah hubbul akhirati. Kalau sudah cinta akhirat, hubbud dunya sudah tidak ada. Cinta akhirat, lihat dia punya harta mudah didermakan, dengar seruan kebaikan dia mudah berbuat, kemaksiatan susah dilakukannya. Karena apa? Sudah inzal, makom inzalnya sudah benar. Tapi kalau makom inzalnya belum benar, hatinya belum benar, biarpun beramal, amalnya nggak ada nilainya dan tidak akan menimbulkan hal itu keadaan. Kalau hal itu adalah sifatnya datang pergi, hal itu datang pergi. Tapi kalau makom itu sudah ada di dalam dirimu, diri kita, satu karakter, satu sifat yang sudah tertanam, dermawan, tawadhu, sifat mulia, baru itu nanti akan membuahkan hal itu adalah sesuatu perbuatan yang satu keadaan. Jadi ada semacam dua ini, ada zahir, ada batin. Keadaan yang sifatnya batin, misalnya rasa senang melakukan kebaikan, rasa senang melakukan kebaikan, kadang-kadang juga mulai nggak senang, padahal dia dermawan juga. Maka di saat hatinya benar, maka rasa senang melakukan kebaikan. Hal, ya Allah, kalau aku bisa hal itu senang, berderma. Belum, baru setelah itu derma. Amal. Nah, amal tadi kan, amal itu keadaan. Ada orang senang menolong orang, senang ketemu saudaranya, senang menyampaikan kebaikan. Hal, dari mana itu muncul? Dari batin yang sudah kuat, bersih dari penyakit-penyakitnya. Nah, maka dari itu amal kita yang selama ini kita lakukan baru benar, baru sah kalau didasari daripada hati yang sudah tertata betul. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bahwasanya fardu ain, jelas belajar ilmu sholat, ilmu wudu, ilmu zakat dan sebagainya. Akan tapi ada fardu ain di atas fardu ain, yaitu membersihkan hati. Jangan sampai amal kita itu sia-sia, kelihatannya amalnya banyak, ternyata belum tahakkuk fi maqamil inzal tadi. Berarti apa? Amalnya banyak, kalau dilihat sujudnya banyak, tapi tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia belum tahakkuk fi maqamil inzal. Dia belum benar di dalam menempatkan dirinya di hadapan Allah. Kamu itu hamba Allah benar atau belum? Kalau hamba Allah benar, patuh dong. Harus takut dong. Bukankah Allah adalah Maha Kasih? Bukankah Allah juga sekaligus juga Maha menyiksa kalau ternyata kita membangkang? Sadar inzal, dia sudah makom inzalnya sudah tepat, benar, maka lihat bermaksiat susah baginya. Ada orang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikatakan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mendahului yang lainnya, bukan bikathrus sholati, bukan bikathrus siyami, bukan dengan banyaknya salat, bukan dengan banyaknya. Nabi menyebutkan, sabaqakum Abu Bakar itu mendahulimu dalam kemuliaan, bukan karena banyak salatnya, bukan karena banyak puasanya, tapi karena apa? Karena sesuatu yang waqara fi qalbihi, sesuatu yang singgah, yang ada di dalam hatinya. Dalam hatinya itu apa? Cinta kepada kebaikan, rindu kepada Allah, sesuatu yang terning, sesuatu di dalam hati. Nah, itu makanya kunci di dalam hati. Sama suatu ketika Nabi berkata, ada satu orang dikatakan akan keluar dari tempat ini nanti, akan datang ahli surga. Orang penasaran, Nabi menyebut ahli surga, masih di dunia ngomong ahli surga. Tidak lama kemudian datang satu orang pada menoleh, oh ahli surga dia. Orang-orang hebat seperti Sayyidina Umar penasaran gimana bisa jadi ahli surga ini. Dikuntit orang itu, pengen dilihat apa yang dilakukan orang ini, amalnya kayak apa. Dilihat standar biasa-biasa saja, sholat malam hanya rokaat-rokaat, tidak banyak. Dia bangun sebelum subuh, sebelumnya ada tahajud, sholat biasa. Dilihat berhari-hari, penasaran. Tapi Nabi pernah menyebut berkali-kali dia adalah ahli surga.
Setelah itu penasaran Sayyidina Umar bertanya, apa yang menjadikan kau, amal apa yang selama ini kau lakukan? Enggak, saya tidak punya amal. Ya sholat qobliyah wajar lah, tahajud wajar, kalau tidak tahajud ya tahajud duha ringan-ringan begitu, tapi kok banyak-banyak seperti orang yang lainnya. Akan tapi aku tidak pernah tidur dalam keadaan aku menyimpan dendam kepada siapapun. Aku tidak tidur kecuali hatiku sudah aku lepaskan dengan dendam dan amarah kepada siapapun. Kata Sayyidina Umar, oh ya itulah kuncinya, urusan hati yang sudah ditata, penyakit dendam dipangkas, penyakit hubud dunia dipangkas. Ingat, kalau sudah bicara hubud dunia itu bukan berarti kita jauh dari dunia, oh tidak, dunia itu sudah jatah, Anda usir pun datang kalau harus datang, biarpun dikejar setiap hari jungkir balik tetap nyungsep, ada banyak itu kisahnya. Dunia ini bukan urusan, kalau sudah namanya hubud dunia itu nggak ada urusannya dengan orang tuh banyak duit atau tidak banyak duit. Nggak punya duit tapi hubud dunia ada, nggak punya duit tapi hubud dunia. Dia cari duit gaji 300 saja sampai nggak sholat, buka aurat, padahal cuma beratus ribu. Tapi ada orang biarpun duitnya banyak tapi nggak hubud dunia, duitnya banyak, sedekahnya banyak, enteng sedekah, senang, gembira sedekah, bang, senang dia bersedekah, berbuat baiklah. Jadi jangan diukur kalau masalah hubud dunia, jangan paling, kadang ada orang kalau sudah ngomong hubud dunia, hubul akhirah, ya ngajar orang melarat. Oh, nggak ada hubungannya dengan kemelaratan itu. Orang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, pangkat tinggi, mangkom tinggi ada, tapi jadi Raja Sulaiman dan Raja Daud, Nabi, jadi raja, punya apa aja itu. Abdurrahman bin Auf, orang kaya pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan serta-merta kalau bicara tentang hubbul akhirat lalu harus fakir-fakir, kemudian kalau hubbud dunia harus kaya. Oh, enggak ada urusannya dengan itu. Itu sudah jatah Anda, tidak akan kena siapapun. Sampai dikatakan oleh Nabi, engkau tidak akan mati kecuali engkau sudah menghabiskan jatahmu di dunia. Selagi masih ada nggak bakal mati. Sudah. Jadi masalah bicara hubud dunia tadi kami sebutkan adalah masalah membersihkan hati. Bagaimana agar dunia tidak menguasai hati kita, sehingga datang perginya dunia baginya adalah biasa. Di saat diberi oleh Allah kekayaan, ternyata dia malah berbuat baik dengan kekayaannya. Dia ngerti. Diberi pangkat pun demikian, diberi apa saja digunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kuncinya adalah di dalam urusan hati ini. Baik, setelah hati itu benar, maka muncul hal itu bisa dimaknai juga adalah satu keadaan yang satu keadaan yang sangat pribadi dan istimewa antara kita dengan Allah. Hal dengan manusia juga bisa, hati yang baik kemudian dihubungkan dengan manusia, kita mencintai, saling menghargai. Dari berangkat dari hati itu hal, tapi bahannya itu dari dalam hati. Kalau orang hidupnya dengan penuh kebencian, nggak bisa mencintai, ya capek, siapapun yang datang kan bisa cinta. Contoh, di dalam diri Anda adalah hati yang bersih, kemudian dengan hati yang bersih itu Anda bawa bertemu dengan seseorang. Baik, di saat Anda bertemu dengan orang yang ada di kiri Anda, ternyata Anda merasa senang. Nah, baru itu keadaan halmu, hal kita kepada Allah, rindu kepada Allah, takut kepada Allah, rindu untuk melakukan kebaikan, itu hal. Baik, kita langsung sambung antara amal dengan tahakkuk fi maqamil inzal. Jadi amal baikmu yang selama ini engkau lakukan akan dianggap bernilai di hadapan Allah kalau memang didasari daripada hati yang sudah kita tata, kita bersihkan. Pertemuan yang lalu sudah pernah kita hadirkan juga masalah innamal a'malu binniyati, segala amal perbuatan tergantung kepada niat. Cuman Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari ingin menekankan makna tahakkuk fi maqamil inzal, agar kita itu peduli kepada urusan ini dengan serius. Tahakkuk yang lain kan biasa, husnul a'mali nataiju husnul ahwali, buah amal baikmu itu adalah buah daripada keadaan dirimu yang baik dengan Allah,
Maka kalau kau baik dengan Allah, lihat kalau keadaanmu dengan Allah baik, damai hatimu di saat disebut nama Allah, dengan Allah, senang kepada Allah, rindu kepada Allah, maka buahnya apa? Tiba-tiba senang sholat, senang sedekah, senang silaturahmi, menghadiri majelis taklim, senang beramal. Tapi hal ini baru bisa benar secara sesungguhnya, husnul ahwal ini, kalau memang ini adalah buah daripada tahakkuk keseriusanmu di dalam menata yang ada di dalam hati. Maqam inzal tadi, maqam inzal itu membersihkan, menata diri, menata hati. Jadi tidak ada bagi kita dalam hidup kita kecuali mengambil sesuatu yang terpenting agar membuahkan amal yang diterima oleh Allah, yaitu bagaimana kita membersihkan hati kita, koreksi diri kita sendiri. Alangkah banyaknya orang beramal baik, bukan saja makom inzalnya, halnya tidak benar. Dia beramal baik. Wah, kalau bicara tentang sholat, masya Allah, sholatnya masya Allah, itu hanya sholat gambar saja, tapi tidak berangkat daripada kerinduan. Makanya sholatnya sudah hanya hitungan saja, pengen disebut oleh manusia. Berat dia 1000 rakaat, 100 rakaat, 10 rakaat, berat. Tapi yang menjadikan termotivasi ya hanya karena sudah dibilang sebagai ahli sholat malam, ya sholat malam, apalagi dilihat sama orang. Allahu Akbar. Itu bukan hal yang sesungguhnya, hal buatan. Halnya kalau belum benar ya nggak diterima ini amal. Tapi kalau hal keadaan dia itu berangkat, bersumber daripada tahakkuk fi maqamil inzal, ya, karena memang hati sudah ditata benar, kenal Allah, hati yang rindu kepada Allah, hatinya sudah bersih dari hubbud dunya, maka kemudian setelah itu dia melakukan satu amal ibadah, maka itulah kualitas ibadah yang kualitas dan akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah ruginya orang yang melakukan sholat, alangkah capeknya orang melakukan sholat di dalam hatinya dikuasai dengan kedengkian kepada seseorang. Allahu Akbar. Nah, ini kata tetanggaku yang baru bangun rumah ini depan saya ini, pakai jas rombongan jamaah haji, tambah sakit. Padahal dia sholat, repot, hatinya rusak, dan begitu seterusnya. Amalnya terwujud, tetap dia sholat 20 rakaat, 60 rakaat, tetap sholat tasbih, sholat ini. Tapi karena hatinya belum dibenerin, belum bisa menempatkan dirinya di maqam inzal yang benar tadi, pembersihan hatinya masih kurang. Ayo kita bersama-sama nanti, insya Allah ini silsilah tasawuf itu tidak lain adalah silsilah ilmu membersihkan hati. Jangan tertipu dengan amal ibadah yang banyak. Ibadahnya banyak, tatanya hati, ngomongnya nyelekit. Bukan dari omongannya ini loh yang menjadi, bukan dari omongan saja menjadikan amalnya terhapus. Bagaimana orang ngomong nyelekit? Karena hatinya belum tertata. Kalau sudah begitu, hati yang tidak tertata, balik lagi muncul kalimat yang jelek, ngegunjing sama seseorang. Bagaimana bisa diterima amalnya? Bahkan menjadi sebab amal yang selama ini dilakukan akan habis. Husnul a'mal nataiju husnul ahwal, wa husnul ahwali min nataiji tahaqquqi fi maqamil inzali. Baik, ini saja insyaallah. Semoga kita bisa benar-benar tahakkuk, serius di dalam maqam inzal, menata hati, membersihkan hati, sehingga ketawaduan menjadi sesuatu, menjadi satu yang sudah mendarah daging. Sifat tawadhu, sifat dermawan, cinta akhirat, jauh dari hubbud dunya, terus. Dan ilmu inilah yang dihadirkan oleh orang-orang mulia seperti Ibn Atha'il As-Sakandari dan juga Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka begitu sebaliknya, yang hanya memperbaiki amalnya tanpa dibarengi upaya menata hatinya, dia telah membangun sesuatu yang tidak ada artinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya kalau orang beribadah tidak dibarengi dengan kekhusyuan, itu seperti orang memberikan hadiah kambing tapi sudah nggak bernyawa, bangkai. Hadiah gede kerdusnya tapi nggak ada isinya, seperti itu.
Mari kita benahi hati. Kalau sudah hati benar, kenal Allah, rindu kepada Allah, biarpun amal sedikit akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita sampaikan, kalau sudah benar di dalam urusan hati juga, maka orang nggak akan puas dengan amal sedikit. Oh, dia kenal Allah, dia sholat 2 rakaat menikmati karena dia rindu kepada Allah. Allahu Akbar, masih ada waktu, tambah lagi, ada waktu tambah. Ya Allah, sudah habis waktunya, padahal dia rindu untuk beramal. Sedekah, nyesel dia, ya Allah, kok saya hanya bisa nyumbang 5 juta padahal kebutuhannya sampai 10 juta itu. Aduh, kok bisa ngomong gitu? Nah inilah, lihat, ada orang begitu, dan banyak orang pengen membantu orang, ingin berbuat lebih banyak lagi. Kenapa? Makomnya sudah benar, makom inzal. Maka kebaikan yang dilakukan pun dia merasa belum puas, ingin nambah lagi dan ini lagi. Dan Anda pun pernah merasakan makna ini. Nah ini, setiap orang punya merasa ini, tinggal diasah lagi ndak, disuburkan ndak makom inzal tadi itu. Anda mungkin suatu ketika ingin membantu, ya Allah, bantu orang fakir kok, ya Allah, kok cuma duit 2.000, astagfirullahaladzim, 2.000 untuk beli bakso aja nggak bisa, padahal 2.000 sudah pahala kan. Nah itu adalah kemuliaan di dalam hati. Tapi kalau Anda hatinya mati, 2.000, yang penting sudah bantu, yang penting sudah bantu, beda dong. Biarpun orang katanya banyak, bahkan ngomong di kerja kalau pengen punya duit, loh, kasar lagi hatinya. Tapi kalau sudah hatinya kenal makom, di saat punya dia bisa membantu, di saat tidak pun dia merasa menyesal karena dia tidak bisa berbuat baik. Maka lihat, dari hati yang sudah tertata membuahkan amal yang baik tadi. Hati yang sudah benar membuahkan amal. Amal sebaik apapun tidak dibandingkan dengan hati yang baik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.